Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah ikhwa wal akhwat fillah. Pada kesempatan Fiber ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu walaupun hanya lewat online seperti ini ya. Ustaz doakan semoga kalian sehat-sehat ya, senantiasa diberikan kekuatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Baik, mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya agar lebih berkah ya pertemuan kita atau pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan sama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan dengan doa belajar Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, adik-adik sekalian yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Ustaz ingin berkenalan dulu dengan kalian ya. Karena untuk tahun ini Ustadz termasuk guru baru di Madrasah Sanawiyah Terpadu Al-Islah ini. Sebelumnya Ustadz yang mengajar di MI ya, Madrasah Ibtidaiyah Al-Islah, dan tahun ini diamanahkan untuk bisa sama-sama mengajar ya, di MTS Al-Islah ini sendiri. Sehingganya sebagian kalian ya sudah ada yang kenal Ustadz juga sudah kenal, tapi ada beberapa juga di antara kalian yang belum sempat mengenal Ustadznya. Sehingganya perlu untuk Ustadz memperkenalkan diri ya, agar supaya ke depan ya kita lebih akrab, silaturahmi kita tetap terjaga. Sehingganya Ustadz pada hari ini mengawali pembelajarannya, Ustadz ingin kenalan dulu dengan kalian ya, ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Ya, perkenalan sendiri. Baik, Ustadz awali ta'aruf ini dengan memperkenalkan identitas Ustadz itu sendiri ya. Ini kurikulum fitrahnya Ustadz, kalian bisa baca. Ini nama Yusuf Kaili, tempat tanggal lahir Gorontalo 23 Maret 1984, agama Islam, status alhamdulillah telah menikah, dan sekarang Ustadz alamatnya alamat tempat tinggalnya di Kompleks Perum BTN Jalur 1 Hepuhulawa, Kecamatan Imboto, Kabupaten Gorontalo. Nah, adapun pendidikan formal yang pernah Ustadz tempuh ya, Ustadz pernah sekolah dasarnya di SDN 3 Kabila, kemudian melanjutkan SMP juga masih di Kabila, di MTS Muhammadiyah Kabila, lalu melanjutkan SMA-nya ke jenjang SMA-nya di Aliyah Negeri Gorontalo dulu ya, Aliyah Negeri Gorontalo. Setelah itu berganti nama menjadi Man Model dan sekarang berubah lagi yang kita kenal dengan Man 1 Gorontalo ya. Ustadz pernah sekolah di Aliyah Negeri ya. Kemudian perguruan tinggi, alhamdulillah Ustadz menyelesaikan D2 Bahasa Arab di STIBA Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Islam Bahasa Arab Makassar. Kemudian melanjutkan S1-nya di IAIN Sultan Hamid Gorontalo. Tapi ini kalian bisa baca-baca kemampuannya Ustadz ya. Alhamdulillah bisa desain membuat karya-karya kerajinan tangan, desain handmade, desain grafis Photoshop juga Ustadz bisa. Kemudian kemampuan lain mungkin bisa berbahasa aktif ya. Mungkin ini ta'aruf perkenalan dari Ustadz ya. Insyaallah kedepannya kita lebih akrab lagi. Dan kalau ada yang mau emailnya Ustadz, ini ada di sini. Kemudian akun Facebooknya Ustadz ini Abu Jundi Akhtar, ini ada nomor telepon di bawah ini. Taib. Cukup ya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, taib. Ini penting ya. Tata tertib Fiber ya. Tata tertib pembelajaran berbasis rumah. Ini setiap guru selalu mengingatkan di awal pembelajaran, mengingatkan tentang tata tertib ini. Ini perlu ya, penting untuk kita pahami bersama agar supaya pembelajaran kita lebih tertib, disiplin ya, walaupun hanya lewat online seperti ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika pembelajaran
Fiber ini kalian bisa baca ya. Hadir ya 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian peserta didik sudah menyiapkan HP atau laptop yang digunakan, menyediakan alat tulis ya, macam-macam ya. Nah, ini kalian bisa baca di sini. Peserta wajib menggunakan seragam sekolah ya, dan seterusnya ya. Bisa dibaca tata tertib ini ya. Ini perlu dipahami oleh semua siswa setiap kali melakukan pembelajaran online atau PIBET itu sendiri. Silakan kalian baca-baca ya tata tertib ini. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami dan kita laksanakan ya. Tapi selanjutnya alhamdulillah untuk tahun ini Ustadz Yusuf sendiri diamanahkan mengajar di MTS ini sebagai guru bahasa Arab di kelas 9. Kemudian juga amanah lainnya juga diamanahkan untuk mengajar pelajaran fikih di kelas 8 dan kelas 9. Insyaallah kita akan ketemu di kelas-kelas ini dengan pelajarannya Ustadz, yaitu bahasa Arab dan fikih ya. Kemudian khusus untuk bahasa Arab kelas 9 maka buku yang akan kita gunakan adalah buku terbitan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019. Ini bagi yang belum punya, alhamdulillah kalian bisa mengunjungi atau langsung klik link ini ya. Di sini semua mata pelajaran PAI, pelajaran agama Islam, kalian bisa download gratis ya. Bisa diunduh ya. Termasuk pelajaran bahasa Arab kelas 9, kalian bisa unduh di sini lewat link ini. Silahkan bagi yang belum punya buku ya, silahkan kalian mendownloadnya ya, dalam bentuk PDF. Nah, ini bukunya ya. Buku bahasa Arab kelas 9. Sampulnya seperti ini. Selanjutnya ini untuk mata pelajaran fikih ya. Juga sama menggunakan buku paket dari Kementerian Agama. Bagi yang belum punya silahkan mendownload ya dengan cara mengklik link ini gratis ya. Buku paketnya ini buku fikih kelas 8 dan ini buku fikih kelas 9. Tapi ini saja perkenalannya dari Ustadz mengawali pembelajaran. Baik, ikhwan wal akhwat fillah, adik-adik sekalian yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pembelajarannya. Sekarang kita masuk pelajaran bahasa Arab. Nah, untuk pertemuan perdana ini, di awal pertemuan ini, untuk pelajaran bahasa Arab kelas 9 sendiri, bab satunya itu ya, itu judulnya tentang Ra'sus Sanatil Hijriyah. Ma ma'na hadza al-mawdu'? Apa arti dari judul materi ini atau bab ini? Ra'sus Sanatil Hijriyah, yaitu tahun baru Islam. Ini bab satunya ya, berbicara tentang tahun baru Islam. Nah, untuk pertemuan perdana ini, kalian nanti akan diberikan tugas oleh Ustadz sendiri. Tugasnya apa? Yaitu menerjemahkan kalimat. Ya. Nanti setelah ini di slide selanjutnya Ustadz akan tampilkan potongannya, paragraf atau kalimat dalam bentuk paragraf yang setelah itu ya kita akan baca sama-sama, Ustadz akan bimbing dan kemudian Ustadz akan coba menerjemahkannya ya, supaya kalian pada waktu menerjemahkan kalimat juga terbantukan ya. Ini tugasnya, yaitu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kalimat di bawah ini. Ini dalam bentuk paragraf. Nanti Ustadz baca ya, potongan paragraf ini. Setelah itu Ustadz akan bantu terjemahkan ya. Dan setelah itu ya tugas kalian adalah mengulangi kembali terjemahan yang Ustadz bacakan tadi ya. Makanya dipahami betul, disimak baik-baik cara bacaan yang baik dan benar dari Ustadz. Lalu kemudian perhatikan arti dari atau terjemahan dari kalimat atau paragraf ini ya. Ini untuk dalam rangka supaya memudahkan kalian untuk membuat tugas ya, menerjemahkan kalimat ini. Tapi Ustadz akan mulai ya. Perhatikan dengan baik. Ustadz akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hajarar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min Makkah ilal Madinah. Hum